Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Bagus Pamungkas dan juga teman saya Dianutke Alif Rasya beserta Hasnan Firdaus Broto dari kelas Manusia dan Kebudayaan B dengan dosen pengampu Bapak Muammar Nul Islami. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan dan juga mewawancarai terkait dengan situs peninggalan budaya Candi Singosari. Silahkan menyaksikan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Bapak Jaman, panggilannya kalau nama panjangnya Damanuri. Oke, Damanuri. Perkenalkan Pak, saya Diah Nuki dan ini saya dengan teman-teman saya ingin bertanya nih seputar Candi Singosari. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu mengenai Candi Singosari kepada teman-teman? Ya, saya mulai. Candi Singosari terletak di Desa Candirenggo, alamat Jalan Kartanegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi Singosari dibangun pada tahun 1268 sampai 1292, masa Raja Singosari yang kelima atau yang terakhir. Nama rajanya Kertanegara. Candi Singosari terbagi 4 bagian. 1. Batur candi atau teras candi, yang dinamakan batur pondasinya, yang dinamakan teras untuk berjalan di depan ruangan. 2. Kaki candi dari teras sampai muka kala, yang disebut burloka, istilahnya hidup di alam bawah. 3. Badan candi dari muka kala bawah sampai muka kala atas, yang disebut buah loka, istilahnya hidup di antara langit dan bumi. 4. Puncak candi yang disebut swaloka, istilahnya hidup di kayangan. Candi Singosari berjumlah 6 ruangan atau relung. Ruang pertama yang dinamakan Garbhagraha, tempat upacara keagamaan, agama Hindu dan Buddha Tantrayana, dan tempat pendarmaan abu jenazah Raja Kertanegara. Di ruangan situ terdapat yoni dan lingga sebenarnya, tapi tinggal yoninya aja, lingganya dibawa ke Belanda. Yoni dan lingga lambang Siwa Dewa atau lambang kesuburan. Nomor 2, ruang sebelah kanan ruang pertama tempat arca Mahakala, arcanya juga di Belanda. Nomor 3, ruang yang menghadap ke utara itu tempat arca Dewi Durga Mahesa Suramardini, arcanya juga di Belanda. Nomor 4, ruang yang menghadap ke timur tempat arca Ganesha, arcanya juga di Belanda. Nomor 5, ruang yang menghadap ke selatan itu masih ada arcanya, namanya Siwa Mahaguru atau Resi Agastya, istilahnya penyebar agama Hindunya turunan dari orang India. Nomor 6, ruang sebelah kiri ruang pertama tempat arca Nandiswara, arcanya juga di Belanda. Candi Singosari ditemukan oleh seorang Belanda yang sebagai gubernur pantai timur Laut Jawa, namanya Nicholas Engelhard, pada tahun 1803 dan direnovasi oleh seorang Belanda pada tahun 1934 sampai 1937 selesai seperti ini. Bahan bangunan candi batu andesit atau batu kali. Luas bangunan candi 14 meter kali 14 meter, tinggi candi 17 meter. Relief Candi Singosari berjumlah 8 yang dinamakan relief Candi Singosari, muka kala atau kirti muka. Fungsinya untuk menolak balak dari gangguan luar. Yang atas sudah terukir, yang bawah belum. Masalahnya dua agama, yang atas Buddha, yang bawah Hindu. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Silakan bertanya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak, sangat jelas sekali ya. Kaki candi dipergunakan sebagai relung untuk menempatkan arca dari keluarga Siwa. Sedangkan tubuh dan atap candi merupakan ruang kosong. Lalu batur candi yang digunakan sebagai pondasi candi memiliki tinggi sekitar lebih dari 1,5 meter dan batur candi tersebut minim relief. Minimnya relief dan pahatan yang sangat sederhana menimbulkan dugaan awal bahwa sanya candi ini masih belum selesai dibangun. Penyebab utamanya adalah karena pada saat itu, pada masa lampau, terjadi pemberontakan yang diusung oleh Jayakatwang. Ini merupakan salah satu arca terbesar yang ditemukan di area kompleks Candi Singosari, yaitu arca Dewi Parwati. Selain arca ini, terdapat salah satu arca lainnya yang sangat besar dengan ukuran 4 meter, yaitu arca Dwaralapa yang saat ini berada di musim Trowulan. Dewi Parwati adalah
istri kedua dari Dewa Siwa sekaligus ibu dari Ganesha. Kemudian jika kita perhatikan bersama terdapat tempat dupa di depan arca Dewi Parwati yang menunjukkan bahwa masih terdapat upacara-upacara kepercayaan di sekitar Candi Singosari. Terdapat sarana dan prasarana yang telah memadai di area komplek Candi Singosari. Yang pertama adalah sudah terdapat toilet dan bilik kecil yang dipergunakan sebagai musola. Kemudian yang kedua, dapat kita temukan papan yang berisi informasi tentang Candi Singosari. Terdapat 2 papan informasi di sini. Kemudian selain itu, pengunjung juga tidak perlu membayar uang sepeser pun untuk dapat menikmati wisata di Candi Singosari. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, beberapa hal mengenai hubungan sosial budaya dari Candi Singosari ini. Oke, mungkin saya pertanyaan yang pertama dulu ya Pak ya. Bagaimana nilai budaya yang terkandung dalam Candi Singosari Pak? Nilai-nilai budaya yang terkandung di Candi Singosari ini memang ya untuk anak sekolah aja dan untuk kunjungan dari orang luar atau mancanegara. Oke, jadi untuk nilai-nilai budayanya untuk kunjungan gitu ya Pak ya, untuk anak sekolah untuk mempelajari mengenai Candi Singosari. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, apakah terdapat perbedaan fungsi atau perubahan fungsi Candi Singosari dari masa kerajaan dan masa kini Pak? Ya, kalau dari masa kerajaan dulu memang ini tempat pemujaan. Kalau sekarang untuk upacara keagamaan, agama Hindu dan Buddha, Tantrayana itu, dan untuk orang kepercayaan dan orang kejawen itu fungsinya itu. Ya. Berarti masih untuk sering digunakan untuk upacara kebudayaan ya Pak ya? Ya, tiap tahun itu pasti ada sebelum hari raya Nyepinya itu di sini acara. Setelah hari raya Nyepi itu orang agama Hindu berpuasa. Jadi batik inilah sudah enggak keluarkan. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah keberadaan candi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar? Kalau masalah itu belum pernah ya. Masalahnya kalau dulu memang itu kegiatan itu masih berlaku ya. Jadi orang kunjungan itu aja. Kalau sekarang ya untuk mendapatkan berjualan itu. Jadi ada pengaruhnya gitu ya Pak ya. Ya, ada masyarakat sekitar bisa berjualan, ya. Ada mata pencaharian Ya, dari sini benar, gitu ya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian Candi Singosari? Ya, kalau dari pemerintah ya istilahnya ya itu. Kalau ada kunjungan itu harus ada laporan. Ya, laporan dari kebudayaan. Sekarang sudah berubah ya. Kalau dulu itu dari BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan aja. Itu pengaruhnya ya itu masalahnya. Sekarang ini di sini itu sebenarnya itu ada petugas 5 orang yang sebagai pegawai negerinya untuk porsit koordinator sini. Yang 4 itu honor semua. Yang paling lama honor itu saya sendiri. Yang sekarang yang 3 itu baru-baru. Ya sekitar 5 tahun atau 2 tahun. Kalau saya sudah 31 tahun di sini. Sudah lama ya Pak ya? Sudah lama. Berarti masalahnya ya istilahnya kalau ada 5 orang itu masalahnya di sini banyak arca-arca. Jadi kalau malam itu dijaga Mbak. Kalau malam dijaga. Seandainya nggak dijaga hilang. Ya, masalahnya pernah kehilangan tahun 91 itu kehilangan arca Ganesha bersama kepala Gajah Mada itu tahun 91. 94 juga kehilangan juga. Tahun itu namanya Lembu Nandi 2, potongan kaki 2 itu. Sebenarnya arca ini dulu banyak Mbak. 91 banyak yang diangkat ke museum BPJB Mojokerto sana. Ya, jadi dari pemerintahnya juga memperketat pengawasan gitu ya Pak ya? Ya, kalau saya sendiri Mbak, masalahnya sudah 30 tahun, masalahnya tiap bulan itu ada laporan masalah pagar. Pagar ini sudah berapa tahun nggak ada gantinya. Jadi sedangkan pagar kawat duri itu sudah putus-putus, saya yang memperbaiki masalahnya, ngambil yang di belakang rumah itu, saya sambung sana. Sudah banyak
Berarti dari masyarakat juga ya, Bapak sebagai masyarakat juga berkontribusi dalam menjaga gitu ya Pak ya? Ya masyarakat, kalau masyarakat petugasnya ada 5 orang untuk menjaga malam. Jadi dari petugas. Iya, jadi tugas dari BPJB aja. Oke, jadi lebih diperketat ya Pak ya, Iya. karena sering terjadi pencurian. Iya. Gitu. Oke. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah candi ini pernah dipergunakan untuk kegiatan kebudayaan? Ya pernah Mbak, masalah kebudayaan itu ya istilahnya orang yang menginginkan tempat atau lokasi untuk itu yang istilahnya ya kebiar ya atau grebek sering ya masalahnya. Tapi kalau sekarang harus ada izin dari BPJB aja gitu. Kalau nggak ada surat izin dari sana tidak diperbolehkan. Oke, baiklah. Masalahnya ini dipantau sama kementerian, Iya. bukan dari BPJB aja, kementerian yang mantau masalahnya. Jadi harus ada laporan ya Iya, Pak ya? ada. Jadi orang BPJB itu diizini, terus akhirnya orang BPJB itu melaporkan ke kementeriannya. Oh, gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak memiliki pesan untuk generasi muda terkait dengan konservasi budaya, terutama dengan konservasi budaya dari Candi Singosari Pak? Ya sebenarnya saya menginginkan masalah anak muda-muda ini ya istilahnya mempelajari lah dan mengingatlah leluhur zaman dulu. Jadi mempelajari seandainya petugas di sini harus mampu memberi panduan dari kunjung gitu. Kalau saya sendiri Mbak, masalahnya dari orang saya sendiri ya, masalahnya ada tamu gini-gini tanya, saya jawab nanti saya arahkan ya, saya pandu sampai selesai gitu. Jadi nggak diam, yang lainnya nggak berani masalahnya ngomong sama pengunjung, jadi kurang supel lah. Nah, kalau orang supel memang ya seperti saya ini ada tamu saya ajak bicara, saya buro gitu Pak. Jadi perlu orang seperti Bapak gitu yang untuk generasi mudanya biar nanti kalau ada pengunjung nih bisa menjelaskan gitu ya Pak ya. Sebenarnya seperti itu Mbak ya. Gimana ya? Bertemu sama orang aja takut lah, mau ngomong aja ya gimana kan gitu. Jadi harapannya generasi muda lebih mempelajari dan lebih paham lagi soal Candi Singosari dan untuk membantu pengunjung supaya untuk kalau bahasa Jawanya ketok tular. Jadi orang setelah mengunjungi di sini ya, orang dari mana, dari Sumatera atau berkunjung di Candi Singosari, kalau ada yang menjelaskan seperti ini. Nah gitu. Jadi istilahnya orang lain ikut ke sini gitu Mbak. Jadi istilahnya ketok tular lah bahasa Jawanya. Baik, itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya dan juga atas pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa terus bekerja di sini gitu, bisa terus menghabisnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sekian dokumentasi dan wawancara dari kelompok kami. Kami ingin berpesan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan generasi muda pada khususnya untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan kita yang berharga ini tergilas oleh zaman. Kita bisa memulai dari langkah yang paling kecil, yaitu menyebarkan informasi budaya melalui media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.